Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita kali ini akan membahas 8 serangan buah catur. 8 serangan buah catur. Langsung aja, yang pertama serangannya namanya pin. Pin itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya memaku. Serangan pin itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kuda sedang dipin oleh gajah putih. Jadi kuda sedang dipaku oleh gajah putih. Ini kita mengenal serangan yang pertama namanya pin atau memaku. Ini kuda sedang dipaku oleh gajah putih. Dia nggak bisa jalan. Kalau jalan derajatnya mati. Bisa juga seperti ini. Ini sedang dipin bentengnya. Nah, jadi nggak bisa disekap, nggak bisa dilangkahkan bentengnya. Kemudian yang bisa mengepin apa saja. Ini gajah, menteri seperti ini bisa. Kemudian benteng juga bisa. Nah, ini benteng putih. Seperti ini. Nah, seperti ini kuda sedang kena pin oleh benteng. Serangan yang pertama, mudah-mudahan sudah paham ya, namanya pin, memaku. Nah, seperti ini nih, gajahnya sedang kena pin oleh benteng. Jadi yang bisa mengepin itu gajah, menteri, dan benteng. Kemudian kita masuk ke serangan yang kedua. Serangan yang kedua itu sama, mirip, tapi agak lain. Ya seperti ini. Nah ini putih sedang, nama serangan ini sekewer, tusuk sate. Nah ini hitam kena tusuk sate, hitam kena sekewer oleh gajah putih. Nah serangan ini namanya sekewer. Sekewer ini mirip kayak pin, dia bisa dilakukan oleh gajah, benteng. Kalau benteng seperti ini contohnya, nah seperti ini. Seperti ini nih, jadi buah hitam kena sekewer oleh benteng putih. Misalnya kuda pergi, yang di belakangnya tetap kena ancam. Dia pergi, belakangnya ini kena ancam. Jadi yang kena ancam itu lebih dari satu atau lebih dari dua lah. Seperti tusuk sate. Yang bisa melakukan serangan ini sama benteng, menteri, dan gajah. Nah, menteri juga bisa seperti ini atau seperti ini tadi. Nah, seperti ini kena skewer. Nah, jadi yang bisa ngepin dan tusuk sate itu 3 perwira: gajah, menteri, dan benteng. Kita sudah dapat 2 jenis serangan. Kemudian serangan yang ketiga ini uncover. Nah, pertama kita mengenal dulu uncover check. Uncover check itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kan tertutup kuda tutupnya kita buka. Namanya uncover. Jadi membuka tutup lah. Uncover. Jadi dia sekap, kita dapat benteng atau gajah. Nah, ini serangan ini namanya uncover. Uncover check. Nah, untuk serangan yang kedua, uncover ini bisa dilakukan oleh kuda, bisa juga gajah. Gajah seperti ini. Gajah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sekak. Jadi kita dapat benteng. Jadi bisa dilakukan oleh kuda atau gajah. Uncover membuka tutup, artinya uncover tidak, cover tertutup, jadi tidak tertutup. Jadi ini tutupnya kita untuk mencari mangsa. Kita buka sekak, tutupnya ini kita cari mangsa. Kalau ada menteri ya, sekak ster begini.
tutupnya ini harus mencari mangsa apa aja yang kalau bisa sebesar mungkin. Jadi uncover itu bisa dilakukan oleh kuda, gajah, dan benteng. Kalau benteng bagaimana? Seperti ini benteng. Nah, benteng seperti ini. Sekak, sterna seperti ini. Semoga sudah bisa paham ya. Kita sudah dapat 3 serangan. Pin, skewer, uncover, check. Kemudian yang keempat cuma beda aja, yang tadi cek sekarang bukan cek tapi perwira yang lain. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kita ke sini. Nah, itu namanya uncover, membuka tutup. Semoga bisa dimengerti ya. Kita dapat benteng atau dapat menteri seperti ini. Bentar. Nah, kira-kira seperti inilah. Nah, seperti ini. Ini namanya uncover attack. Kalau tadi uncover attack. Ya, sama benteng juga bisa. Sama seperti tadi, benteng juga bisa melakukan uncover dia. Misalnya seperti ini tadi. Gajah, benteng, dan kuda itu bisa melakukan uncover. Nah, ini ke sini ya kan, kita mendapatkan 2 antara menteri atau benteng. Nah, bisa dipahami ya, kita sudah dapat 4 serangan, pin, skewer, dan uncover. Kemudian serangan yang kelima, forking. Forking itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya menggarpu. Itu bisa dilakukan oleh kuda dan pion. Nah, seperti inilah forking itu. Seperti ini. Misalnya dia begini, dia ngancam kuda ke sini, kita ke sini. Nah, dia kena forking, sekak, seter, dan benteng. Kalau forkingnya sekak dan benteng, sekak dan menteri, kita menyebutnya golden forking. Dia kena golden forking. Ini itu kelebihan kuda. Dan tapi forking juga bisa dilakukan oleh pion. Ini contohnya begini. Nah, pion kita majukan begini. Nah, ini dia kena forking. Skakster lah, jadi antara rajanya kena atau menterinya, atau seperti ini bisa dia kena sekak, benteng. Ini salah satu pasti kena. Nah, kita sudah dapat 5 serangan, 3 serangan lagi. Serangan selanjutnya itu double attack. Double attack ya, double attack itu bisa dilakukan oleh benteng, oleh gajah, dan menteri. Kalau kuda kan kita menyebutnya forking, garpu seperti ini. Kemudian kita kalau double attack itu seperti ini. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Kita sekak sini. Nah, ini kita dapat, kalau nggak raja, kita dapat gajah. Nah, ini namanya double attack. Semoga bisa dipahami ya. Kita sudah dapat berapa serangan, pin, skewer, uncover attack, uncover check, 4, forking, dan ini double attack. Nah, kita dapat raja atau gajah.
atau misalnya di sini juga kuda. Nah ini kita dapat, nah ini yang disebut dengan double attack. Atau misalnya begini, nah kita dari sini ya kita ke sini aja, ini namanya double attack, serangan dua arah. Serangannya double, jadi kita mendapatkan salah satunya. Sekarang kita memasuki serangan yang lain, namanya decoy atau pengorbanan. Itu seperti ini, itu seperti ini ya kawan-kawannya, pengorbanan. Nah seperti ini, kita sekak sini, kalau dia nggak makan kita dapat raja atau menteri, tapi kalau dia makan seperti ini kita sekak sini, sekak ster. Ini kita contohnya beginilah. Nah, kita sekak ster, ini bisa dipahami ya, ini nama serangan ini decoy, pengorbanan, kita korban pion, kita sekak gitu. Dia kan harus makan ini, kalau nggak dimakan kan, atau dia pergi gini menterinya kena, atau dia pergi rajanya mati, jadi ini harus dimakan. Kalau pakai menteri kita sekak ster sini, kalau pakai ya makan pakai raja kita sekak ster sini. Nah ini namanya decoy. Terus kita sudah dapat berapa, sudah dapat 7 ya, pin, skewer, uncover attack, uncover check, forking, double attack, dan ini tadi decoy, pengorbanan. Terus yang serangan yang terakhir namanya deflection. Deflection itu seperti ini, deflection dan decoy. Decoy itu pengorbanan, deflection itu memindahkan raja lawan ke tempat yang bisa kita bunuh lah, kira-kira seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini kan kalau rajanya di sini kita kesulitan bunuhnya, karena kita mau membunuh, kalau rajanya di sini bisa kita bunuh begini. Nah, jadi supaya rajanya pindah ke sini, kita kasih pengorbanan benteng ini. Dia kan harus makan, dia tidak ada jalan lain kecuali makan. Dia makan, baru kita sekak pakai menteri. Nah itu namanya deflection, menggeser raja ke kotak yang bisa kita bunuh, dan itu langkahnya paksaan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Serangan itu ada 8, pin, skewer, uncover attack, uncover check, forking, double attack, decoy, sama deflection. Nah ini kita serang ke sini, namanya decoy. Dia makan, kita cek. Ini namanya serangan ini deflection. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat video ini untuk kalian pecatur-pecatur pemula. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.